Pujilah Tuhan, shalom umat Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan bagi kita semua untuk beribadah, meninggikan Tuhan untuk memuliakan kebesarannya. Dan saat ini kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan menyatukan setiap kami untuk masuk di dalam penyembahan, di dalam pujian. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja di antara kami sehingga kesatuan hati memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan, dan kami umat-Mu Tuhan layak meninggikan Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, dan kami percaya keajaiban-Mu, mujizat-Mu dinyatakan di dalam ibadah ini. Di dalam ibadah ini membuka setiap hati kami untuk datang dan sujud di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Mari segenap umat Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, kita sembah Dia, karena Dia layak kita sembah. Mari kita datang, kita sujud di hadapannya. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau memuji Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku mari sembah haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Kami bawangkan suara kami, tiada yang seperti-Mu. kami katakan bersama hanya di dalam-Mu haleluya Tuhan.
Engkau baik Tuhan, banyak baik, senap hati, cintamu melimpah senap jiwa, menyembah kami sembah, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan yang teramat baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi, Amin. Kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami mau bersyukur, meninggikan Tuhan. Kami perkatakan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, kekal untuk selamanya. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan yang senantiasa bertata di dalam kehidupan kami. Amin. Saat ini kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hari-hari kami, menikmati berkat yang Tuhan berikan, terlebih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami ada di tempat ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, serta pelayanan kami. Dan saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih untuk perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami, di mana kami, Tuhan, Engkau terus tuntun, membukakan jalan keluar bagi bangsa kami di dalam menghadapi masalah COVID-19, sehingga saat ini Tuhan digalakkan untuk vaksinasi di seluruh provinsi, daerah-daerah, bahkan kota-kota di mana umat-Mu tinggal. Biarlah lewat vaksinasi ini Tuhan, kami dapat menghadapi corona ini dengan pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan sudah mengurapi vaksinasi yang pemerintah kami lakukan untuk kami semua ya Bapa, dan seluruhnya Tuhan atas pekerjaan-Mu ya Bapa. Lewat vaksinasi ini boleh bekerja dengan baik, dan lewat vaksinasi ini Tuhan kami dapat mencegah corona masuk ke dalam tubuh kami, dan kami mengalami kesembuhan yang dahsyat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam seluruh aspek kehidupan umat-Mu Tuhan, berkatin segala sesuatu yang Engkau kerjakan, Engkau buat berhasil. Engkau membuat bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pemberontakan, segala rancangan yang dibuat si iblis yang dapat merasukin segala pikiran kami Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk kota Batam di mana kami tinggal. Biarlah roh kesejahteraan, damai sejahtera, ketenangan, perlindungan senantiasa Engkau berikan di kota Batam ya Tuhan, di mana anak-anak Tuhan selalu berseru memanggil nama-Mu. Di situ mujizat-Mu, di situ keajaiban Engkau nyatakan lewat kehidupan umat-Mu. Dan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang terus memberkati Home Intim Worship
senantiasa boleh berjalan dengan baik sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkatin hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan, urapi dia Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat daripada Tuhan, sehingga firman ini dinyatakan dan umat-Mu yang mendengar dipulihkan dan dibawa kepada Tuhan dan mengalami kemenangan lewat kehidupan yang mereka jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami yang terlibat di dalamnya. Kami bersatu hati meninggikan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan. Segenap kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Bahkan Engkau menutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu berkuasa, sehingga virus apapun, penyakit apapun tidak dapat menyentuh tubuh kami, karena Tuhan sudah mengcover hidup kami dengan luar biasa. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami. Doa Bapa kami, Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Lewat pujian ini, mari buka hatimu, biarkan firman tinggal dalam dirimu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati tuh jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau terhebat dalam hidup kami, karena Engkau menjadi perlindungan bagi hidup kami. Kami mau katakan, Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku,
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ada begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2020 sampai 2021 ini, dan masa kegelapan tersebutnya belum berakhir karena masih berperang dengan COVID-19. Tapi kami percaya orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang-orang yang mempercayai Tuhan dipelihara dan melindungi Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih, oleh karena itu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan jamah oleh darah dan pembalasan Roh Kudus karena dalam pikiran kami, dan biarlah kami menerima firman kebenaran yang menguatkan dan menentukan iman kami, yang membuka pikiran kami bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus tempat yang paling aman di dunia ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami beroleh kekuatan dan kebenaran. Berfirmanlah bagi kami, kuatkan yang lemah, dan jamah setiap kami mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan kita dalam Home in Worship. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat firman Tuhan ini banyak sekali orang pakai untuk menguatkan orang yang sedang mengalami pergumulan yang hebat, mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, atau mengalami apapun yang berat dalam hidup ini. Dan firman Tuhan berkata, intinya di sini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau kita berbicara segala sesuatu berarti semua hal. Apakah itu kesalahan kita atau kesalahan orang, atau kejadian itu yang terjadi itu adalah sesuatu yang tiba-tiba, bukan kita, bukan kesalahan orang, bencana atau apapun juga. Firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Kalau kita baca Ibrani 1 ayat 3, di sana dikatakan segala sesuatu ditopang oleh firman Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dan Dia menopang segala sesuatu dalam firman Tuhan. Ini khusus siapa? Khusus kepada orang yang percaya. Kepada mereka katanya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa mereka ini? Jadi semua hal yang terjadi dalam kehidupan orang itu, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Siapa orang yang dimaksud ini? Yaitu mereka yang terpanggil. Siapa yang terpanggil sesuai rencana Tuhan? Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Yaitu mereka yang sudah mengalami yang namanya kelahiran baru. Yang sudah mengalami pertobatan. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar KTP-nya Kristen. Bukan sekedar dia agama Kristen. Tetapi dia sudah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dia mengalami pertobatan secara pribadi. Dia menerima dan tahu betul hanya Yesus jalan satu-satunya jalan keselamatan. Untuk dialah Allah pasti turut bekerja mendatangkan segala sesuatu dalam segala sesuatu kebaikan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kalau misalnya kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, kita semua sudah menjadi pengikut Tuhan, dan kita melihat berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini. Mungkin Anda berkata, bagaimana saya bisa melihat kebaikan Tuhan? Mungkin kalau saya menghadapi masalah, persoalan pergumulan yang hebat dan langsung selesai, saya dapat melihat kebaikan Tuhan. Bagaimana kalau masalah yang saya hadapi tidak pernah selesai, saudara? Apa yang saya harus lihat? Kebaikan apa yang saya harus lihat di sana? Kalau tidak pernah selesai masalah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat satu kejadian orang kaya dan Lazarus. Lazarus itu miskin, saudara. Dan sepanjang hidupnya dia miskin. Dan sepanjang hidupnya dia makan makanan sisa dari makanan yang dibuang oleh orang kaya. Itu pun berbagi dengan binatangnya, anjingnya. Sampai anjingnya si orang kaya itu menjilat borok Lazarus itu. Dan Alkitab berkata, matilah Lazarus dan matilah orang kaya itu. Apa yang terjadi, saudara? Si orang kaya ini dia berada di dunia orang mati yang namanya tempat penyiksaan sementara. Sementara khusus orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara Lazarus berada di Firdaus, tempat kesenangan sementara
tapi bukan surga. Masih tempat kesenangan sementara. Nanti kan pada akhir zaman Tuhan Yesus datang, baru mereka yang ada di Firdaus diangkat ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan mereka yang ada di tempat kesengsaraan sementara dihukum di neraka. Jadi Lazarus berada di tempat kesenangan sementara dan si orang kaya ini berada di tempat kesengsaraan sementara. Sudah seperti neraka di situ dan di Firdaus sudah seperti surga di situ. Lantas orang kaya ini tersiksa setengah mati ya. Memang sudah mati juga memang, tapi jiwanya tersiksa. Dan dia melihat Lazarus senang di pangkuan Abraham. Saudara, sepanjang hidup Lazarus, dia miskin dan menikmati sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang kaya itu. Bahkan anjing orang kaya itu menjilat burungnya. Ada kebaikan di sana selama hidupnya? Apa yang kita lihat di sana? Di mana Tuhan sepanjang hidupnya? Mungkin kita berkata, Tuhan di mana itu orang anak Abraham, orang percaya, lebih miskin, makan saja tidak sanggup, harus makan sisa-sisa makanan. Ada kebaikan? Enggak ada. Secara mata jasmani kita lihat. Tapi setelah kematian baru kita melihat Lazarus berada di kerajaan, berada di Firdaus, tempat kesenangan orang yang percaya. Loh Pak, kan kita berharap kebaikan Tuhan terjadi di dunia ini. Dan apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia menulis surat ini? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau kita baca selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat-kalimat yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita, saudara. Paulus menulis begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi Paulus menghadapi penindasan, bahkan dia menghadapi kekurangan, dia menghadapi penderitaan, bahkan dia pernah mau dibunuh tapi tidak mati, dihajar, tidak mati. Ada begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus, tetapi dia menulis, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, saudara. Setiap kejadian buruk yang dialami, dia terus melihat dan percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mendatangkan kebaikan di sini adalah, ya, pertama memang kita harus mengerti bahwa esensi daripada kebenaran firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan di sini adalah di mana roh kita tidak bisa ditaklukkan oleh keadaan. Di mana roh kita dicerahkan untuk mengerti kedalaman hati Tuhan. Untuk mengerti tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Sehingga jiwa kita kuat, tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Jiwa kita be strong in the Lord, be strong in Christ. Jiwa kita dapat kuat dan memahami tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Nelson Mandela, 28 tahun dia dalam penjara. Tetapi pengharapannya tidak luntur. Setelah dia keluar dari penjara, dia menjadi presiden Afrika. Menjadi presiden yang sangat legenda. Amin, saudara. Paulus menulis dia dalam keadaan yang buruk, saudara. Tetapi dia tidak hidup senang. Tapi dia mengalami hal-hal yang buruk. Namun dia melihat Tuhan bekerja. Menguatkan jiwanya. Sehingga dia dapat menguatkan orang-orang percaya yang dalam keadaannya seperti itu. Nah itu pertama. Itu berbicara tentang bagaimana kekuatan jiwa kita. Ya, melihat kebaikan Tuhan itu. Jadi jiwa kita dikuatkan dan dalam keadaan apapun kita tidak bisa ditaklukkan menjadi lemah seperti Stefanus. Meskipun dia dilempari dengan batu, dia berdiri teguh, saudara, dan tersenyum memandang orang-orang yang melempari dengan batu, sehingga dia melihat surga terbuka di langit itu dan dia melihat Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Walaupun
walaupun dia mati, martir, sedang dilempari dengan batu, tapi dia tidak lagi merasakan kesakitan. Jadi karunia terbesar di dalam kehidupan ini adalah jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan dan tidak ditaklukkan oleh keadaan. Itu yang pertama. Di mana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, menguatkan jiwa kita untuk menghadapi keadaan, segala tantangan yang sedang terjadi. Dunia ini dirubah oleh orang-orang yang punya jiwa yang kuat dan tidak ditaklukkan oleh keadaan. Amin. Orang-orang percaya dipanggil untuk menggiring ke seluruh dunia, sehingga bangsa ini juga banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan ingin membentuk jiwa kita, mental kita menjadi mental yang kuat. Jadi tidak lagi dipengaruhi dengan keadaan. Dan yang kedua adalah Tuhan mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Kalau tadi mental kita diubah, mental yang rapuh menjadi kuat lewat segala sesuatu mendatangkan kebaikan, berbicara tentang di mana Dia mengubah mental kita menjadi mental yang kuat dari yang lemah. Dan yang kedua adalah keadaannya yang diubah. Dan ini ada berbagai contoh di dalam Alkitab, seperti Yusuf ya. Ketika dia dibuang, dia dihajar oleh saudara-saudaranya, dia dijual, dia menjadi budak, namun Tuhan mengubah keadaannya. Ada beberapa waktu kemudian akhirnya diubah keadaannya, di mana dia menjadi orang kedua di Mesir. Begitu juga Daniel dibuang, Sadrak, Mesak dan Abednego difitnah. Pada akhirnya mereka keadaannya diubah berbalik oleh Tuhan. Jadi yang saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara yang kedua ini, kita berbicara tentang Allah tidak mungkin membuat hidup kita enak, berjalan enak terus, maka kita tidak akan pernah mengerti tentang kehidupan ini. Bagaimana seseorang mengerti Allah itu penyembuh kalau dia tidak sakit? Bagaimana orang mengerti bahwa kehidupan itu baik di dalam Tuhan kalau dia tidak mengalami keburukan? Bagaimana kita bisa mengerti tentang keberhasilan di dalam Yesus sementara kita tidak pernah mengalami kegagalan? Bagaimana kita bisa mengerti tentang persoalan yang besar diselesaikan sementara kita tidak pernah mempunyai masalah yang besar? Jadi lewat persoalan yang besar, lewat sakit penyakit, lewat kegagalan, lewat hal-hal yang buruk yang terjadi, kita bisa melihat di dalam Tuhan ada kebaikan. Tuhan mendatangkan kebaikan itu, sekalipun sebesar apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi itu. Amin saudara. Apa yang saya alami, pernah saya dirampok di tengah hutan saudara oleh sekelompok orang, tetapi akhirnya saya dibebaskan. Dan ternyata orang yang merampok saya itu ya, justru menolong gereja, dan dia menjaga gereja pada saat itu supaya ibadah kita tidak dibubarkan oleh sekelompok preman yang lain. Jadi kalau saya tidak mengalami perampokan malam itu, maka saya tidak mengenal orang itu. Ya. Tapi saya harus melewati hutan itu dan mengalami perampokan, sehingga saya berkenalan dengan orang kepala mereka itu. Dan ternyata itu mendatangkan kebaikan saudara. Perampokan malam itu pada akhirnya ketika ibadah kita diancam oleh sekelompok orang yang lain, ya, justru kita dijaga, ibadah kita dijaga oleh orang yang merampok saya pada malam hari itu. Nah, ini hal-hal yang di luar pemikiran kita. Tuhan merancangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Amin. Jadi di dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami saat ini, mari kita letakkan pemikiran kita untuk terus mempercayai Dia, bahwa apapun yang sedang terjadi, Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau keadaannya tidak pernah berubah, tetap percaya kepada Dia. Sebab toh nanti di ujung sana, di ujung jalan, Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Seperti Lazarus tidak berubah keadaannya, tetapi kan dia mengalami kesenangan yang kekal, saudara. Apa yang kita mau cari di dunia ini? Kesenangan di dunia ini nggak kekal, kontemporer, berubah-ubah. Hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kesenangan yang kekal. Nah, begitu juga kalau kita mengalami suatu hal-hal yang buruk dan Tuhan izinkan kita akan melihat kebaikannya.
maka kita seperti Yusuf dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Mesir dan menyatakan Tuhan atas Mesir. Begitu juga dengan kita. Ketika situasi berubah mendatangkan kebaikan, kita justru akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Jadi sebenarnya ketika Alkitab berkata Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, ini bukan hanya berarti kebaikan untuk kita. Ketika kita menerima kebaikan Tuhan dalam keadaan yang buruk diubah menjadi baik, maka implikasinya saudara bukan hanya kita bersuka cita, tetapi kita punya tujuan menyatakan kebaikan itu juga kepada orang-orang yang tidak percaya, seperti Yusuf, Daniel, dan banyak contoh di dalam Alkitab. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang self, bukan bicara tentang kita, tapi bagaimana hidup kita yang diubahkan Tuhan, mendatangkan yang menerima kebaikan daripada Tuhan, menjadi kabar baik juga bagi orang yang lain. Amin. Haleluya. Apapun yang sedang kita hadapi, tetap percaya kepada Dia, sebab kita percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Milikilah iman yang kuat kepada Dia, sebab hanya di dalam Dialah kita melihat jalan-jalan kebaikan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah hamba berdoa untuk setiap orang yang percaya yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami keburukan, mengalami pergumulan yang hebat. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka dapat melihat kebaikan-kebaikan-Mu yang besar. Mereka dapat melihat bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, dan berikan kemenangan bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan menutup Omni Worship kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, percaya kepadanya, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang berjanji bahkan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu yang kau hadapi. Pandanglah kepadanya. Dialah Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau dan memberi engkau kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini, menjagai engkau bagi biji matanya, melukiskan hidupmu di telapak tangan kanannya, sehingga engkau akan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Dia Tuhan mencintaimu dan menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti ibadah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan mari support akan pelayanan ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.